kalau di sana karena gajinya banyak, kita bisa menikmati keindahan Korea tanpa mikir uang yang dikeluarkan gitu, karena semuanya terjangkau. Kemudian untuk makanan, misalkan kita mau beli makanan yang paling mahal pun di Korea juga mampu gitu. Itu enaknya di Korea. Selain dikenal dengan tempat wisatanya yang mengagumkan, Korea Selatan juga diketahui menawarkan gaji yang cukup besar untuk pekerjaan. Negara ginseng tersebut bisa memberikan gaji hingga 36 juta rupiah per bulan. Bahkan kabarnya, pekerja asal Indonesia sangat disukai oleh orang Korea. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa orang Indonesia adalah orang-orang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh. Enaknya lagi bekerja di Korea, tidak ada perbedaan gaji antara pekerja asli Korea maupun pekerja asing, termasuk dari Indonesia. Lalu apa persyaratan untuk bisa bekerja di Korea? Untuk menjawabnya, simak hasil bincang-bincang kami dengan Harining Setiowinahyu, yang pernah kerja di Korea dan sekarang membuka kursus bahasa Korea. Selamat paginya bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Saya bekerja di Korea tahun 2002 sampai 2004. Di pabrik benang dulu. Jadi pembuatan benang dari bahan dasar menjadi bahan baku, dari kapas menjadi benang setengah jadi gitu. Sebenarnya kalau untuk program G2G itu persyaratannya usia 18 sampai 38. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran itu sampai 39 ya. Tetapi karena harus ada pelatihan itu maksimal 38 tahun. Pendidikan bisa minimal SMP, tapi sebaiknya atau diutamakan SMK ya, karena punya keahlian di bidang manufaktur. Dinyatakan fit to work atau sehat jasmani dan rohani untuk bekerja. Jadi nanti dinyatakan dengan medical check up, artinya tidak buta warna, tidak mempunyai penyakit yang bersifat menular dan berbahaya. Harus berkelakuan baik, dinyatakan nanti dengan kepengurusan SKCK ya. Artinya tidak sedang dicekal atau punya catatan deportasi ketika di Korea, itu tidak diperkenankan untuk masuk Korea. Jadi persyaratannya secara umum aja, bisa laki-laki bisa perempuan. Di Korea kerja itu seperti bekerja di sini saja di pabrik. Jam kerja tetap jam kerja dasar 8 jam, tetapi di sana itu kebanyakan bekerja di Korea itu 10 jaman. 10 ada jam. Juga yang sistemnya 2 shift ya, jadi 12 jam kerja. Gajinya kalau untuk sekarang UMR untuk tahun 2022 itu sudah ditetapkan per jamnya itu 9.000 sekian. Nah, per bulannya itu bisa 1.914.000. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebihnya 24 juta untuk 8 jam kerja. Jadi sistem kerja di Korea itu kontraknya 4 tahun 10 bulan. Itu sistemnya G2G, government to government, itu sebenarnya kontrak 3 tahun bisa diperpanjang maksimal setahun 10 bulan. Jadi kalau sudah 4 tahun 10 bulan, kalau ingin bekerja kembali ke Korea nanti bisa mengikuti CBTX Korea atau computer based tes untuk ex Korea. Bekerja di pabrik lama. Ada 2 cara kembali ke Korea. Yang pertama pakai tes, yang kedua namanya sistem re-entry. Jadi kalau misalkan mau kembali lagi ke Korea dengan melalui sistem re-entry, itu persyaratannya tidak boleh pindah perusahaan. Jadi nanti visa diurus di Korea, kemudian kembali ke Indonesia dulu untuk memperbarui data. Kemudian data dikirim, bisa nanti dicek di webnya BP2MI ya, itu nanti bisa bisa berangkat lagi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, seperti itu. Apa yang paling sulit dirasakan Mbak Ayu waktu itu? Waktu di Korea? Sebenarnya kalau kesulitan itu nggak begitu ya. Soalnya di Indonesia juga sudah suka makanan Korea. Kemudian sudah mengenal bahasa. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti. Mungkin kesulitannya hanya jauh dari keluarga. Kemudian adaptasi dengan pekerjaan, karena dulu kan saya tidak pernah bekerja di pabrik. Gitu. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sekarang, kalau sekarang kan kayak drama Korea, kemudian makanan Korea sudah beredar di Indonesia ya. Jadi saya rasa kalau untuk
teman-teman yang kerja di Korea tidak mengalami kesulitan. Kesulitan itu hanya karena jauh dari keluarga aja. Kemungkinan seperti itu. Ya. Enaknya di Korea itu dapat duit banyak itu pasti ya. Iya. Kurang lebih kalau per bulan itu bisa, untuk sekarang ya, kurang lebih gaji rata-rata 3 juta won itu kalau dirupiahkan bisa 36 juta sekitar segitu. Kemudian di sana itu juga enaknya ya, selain gaji, kalau di sana karena gajinya banyak, kita bisa menikmati keindahan Korea tanpa mikir uang yang dikeluarkan gitu, karena semuanya terjangkau. Jadi mau keliling Korea dari Pulau Jeju sampai perbatasan Korea Utara DMZ itu sangat mudah gitu ya. Kemudian untuk makanan, misalkan kita mau beli makanan yang paling mahal pun di Korea juga mampu gitu. Itu enaknya di Korea. Jadi karena pendapatan kita banyak, jadi mau merasakan keindahan Korea seperti apa itu nggak mikir masalah uang, nggak seperti di Indonesia. Kalau nggak enaknya itu hanya, ya mungkin tidak semua pekerjaan itu ringan, ada juga pekerjaan yang berat di sana gitu. Ya kita memang ada istilah Korea itu nggak seindah foto profil itu ada. Yeah. Nah itu memang bekerja di sana itu harus dipersiapkan secara fisik dan mental. Fisik itu harus kuat, jam kerja panjang, monoton juga kerjanya. Kalau berdiri ya berdiri terus gitu, kalau duduk ya duduk terus. Kemudian kerja di sana itu mungkin ada 3 kategori ya, yang triple D itu ya, dirty, danger, and dust itu. Apa tuh? Ya, kotor, bahaya, dan berdebu. Makanya jarang orang Korea yang mau mengerjakannya gitu. Gak enaknya juga kadang adaptasi dengan orang Korea itu di awal agak sulit karena mungkin kendala bahasa, karakternya juga berbeda. Orang Korea itu kan karakternya nggak seperti orang Indonesia ya, lemah lembut. Kalau di sana orangnya keras, tegas, disiplin, seperti itu. Itu yang mungkin secara umum dirasakan nggak enaknya kayak gitu. Kalau persiapan yang mutlak harus dibutuhkan untuk dari sana apa Mbak? Kalau persiapan yang mutlak itu karena Korea itu untuk program manufaktur dan fishing ya, itu melalui program G2G itu harus punya sertifikat EPS topik gitu. Apa itu? Employment Permit System. Topiknya itu Test of Proficiency in Korean. Jadi ada tes bahasa yang diselenggarakan oleh HRD Korea. Nah itu kita harus lulus tes. Nah itu yang dipersiapkan, yaitu mempersiapkan untuk kelulusan tes. Jadi belajar bahasa dulu. Kemudian nanti setelah lolos untuk CBT test harus ada, kita mengikuti juga skill test. Ada 2 tahap ya. Untuk skill test itu tes keterampilan, wawancara, penggunaan alat itu juga harus lolos gitu. Dan sekarang ini memang persaingannya sangat ketat ke Korea. Mungkin sama dengan tes PNS kali ya. Jadi dari sekian puluh ribu peserta itu yang diperbutkan hanya sedikit gitu. Untuk yang tahun 2020 itu untuk gelombang pertama aja pendaftar sekitar 15.000, yang diperbutkan hanya 3.000 orang. Selama 4 tahun di sana, katakanlah 4 tahun 10 bulan itu kira-kira bisa nabung berapa? Kalau sekarang itu UMR aja udah sekitar 24 juta. Nah kalau sekalian lembur dan tunjangan-tunjangan yang lain itu per bulan itu rata-rata untuk sekarang sekitar 36 jutaan. Kalau yang dikirim ke Indonesia katakanlah misalkan dia 3 juta won ya, dikirimnya 2 juta won misalkan. 2 juta won kalau dirupiahkan kurang lebih 24 jutaan. Jadi sekali kontrak itu bisa 1 M. 1 M ya, 4 belum ininya, nanti uang pesangon, tejigemnya, kemudian ada pesangon segala. Ada tabungan pensiun, nah itu juga ada. Ya kurang lebih bisa 1,3, 1,2. Nah, yang sudah pulang ke Indonesia umumnya balik lagi ke sana apa bikin usaha di sini apa dengan atau gimana biasanya? Ada juga yang kembali ke Korea, ada juga yang punya usaha gitu. Ya banyak alumni sini yang berhasil. Kemudian ada juga Mas Gracie yang kemarin baru pulang itu buka kafe, buka kedai, juga lumayan rame. Ya rata-rata mereka bisa sukses lah di Indonesianya ya, merintis bisnisnya. Sukses
bisnis setelah kerja di Korea itu apakah semata-mata karena punya modal atau ada perubahan perilaku yang mendukung? Mereka selain punya modal juga yang didapatkan dari Korea seperti etos kerja itu sangat berpengaruh terhadap perilaku untuk merintis bisnis mereka gitu. Nah, Mbak Yu sendiri kan buka usaha itu apa? Kursus bahasa ya? Iya. Apa namanya? Global Sukses Mandiri. Nah, itu sejak kapan tuh Mbak Yayu? Sebenarnya kalau saya berkecimpung dalam bidang Korea itu udah lama ya. Sebelum ke sana pun juga saya sebenarnya udah mengajar. Mengajar Korea. Ya karena penasaran ya pengen berangkat juga. Setelah pulang dari Korea, untuk sementara saya ikut lembaga teman saya, mengajar di lembaga teman saya. Kemudian saya buka sendiri seperti itu. Yang diajarkan di sini sebenarnya kalau untuk proses G2G Korea itu ada materi yang diterbitkan oleh HRD Korea ya. Jadi ada dua buku, ada jilid 1 sama jilid 2 bukunya. Ini bukunya udah jelek ya. Ini sebelum masuk ke buku inti, ini pembelajarannya dari awal, dari angka, dari huruf, kemudian baca tulis ya, mengenal kosakata sederhana, belajar angka, kemudian setelah itu kalimat sederhana, tata bahasa sederhana, kita sebelum masuk ke buku inti itu ada diktat pengantar ya. Jadi ini memang kalau belajar di sini langsung itu agak sulit. Jadi kita mempelajari dulu sebagai pengantar, diktat pengantar. Kemudian juga diambil dari grammar. Korean grammar untuk dasar ya. Kita ambil juga dari situ secara umum. Baru nanti belajar buku inti yang diterbitkan oleh HRD Korea. Gitu. Nah, kalau di sini ini juga kita kasih kamus ya. Jadi ini kamus yang disarikan dari buku dan setiap hari harus hafalan per bab itu harus gitu. Kemudian nanti setelah per beberapa bab ada latihan soal. Misalkan 2 bab latihan soal, 2 bab lagi latihan soal seperti itu. Dan nanti sebelum ujian ada tryout ya. Soal tryout itu kita selain PBT, paper based testnya juga ada CBT-nya, computer based testnya. Gitu. Jadi lebih banyak menyiapkan bahasa ya dari sini ya. Betul. Ada kalau tesnya nanti itu selain bahasa ada keterampilan bisa apa gitu enggak? Iya. Nah, itu nanti untuk tahap 2 setelah yang lolos CBT test. Kalau di sini belajar intensif untuk menyelesaikan materi itu kurang lebih 4 atau 5 bulan. 5 bulan? Ya, tetapi kita sarankan untuk siswa itu mengulang kembali sampai ujian. Berapa biayanya itu selama 1 semester itu? Selama 5 bulan itu? Kalau di sini kursus itu 2,5 juta bisa mengulang ya per 1 kali pelatihan. Oh, selama 6 bulan itu, 5 bulan itu 2,5? Iya, itu pun juga sampai lulus ya. Misalkan dia nggak lulus, kita garansi bisa mengulang lagi gratis, free. Prosedurnya begini, setelah ada pengumuman pendaftaran, kemudian kita tryout ya, tryout, nanti ujian, ujian tahap 1 lolos, ujian tahap 2, ujian tahap 2 lolos. Nah, nanti setelah lolos itu ada proses sending data namanya. Sending data, data yang dikirim ada paspor, medical check up, kemudian sertifikat, kemudian apa lagi ya? Ya persyaratannya kurang lebih itu ya, paspor, medical check up, yang lain kayak seperti scan ijazah, semua kan dikirim secara online. Kemudian nanti setelah data itu masuk ke job rosternya Korea, diperiksa, kemudian di approve, disetujui, baru masuk job roster ya. Nah, setelah itu nanti kalau ada tahapan SLC namanya, data dikirim ke perusahaan-perusahaan. Kalau misalkan perusahaan memilih, maka itu nanti terbit SLC, standar labor kontrak, gitu. Setelah itu, kalau sudah, kita bisa cek via internet ya, masing-masing anak yang sudah lulus itu ada akun di EPS ada. Kemudian setelah itu kalau sudah penandatangan SLC baru dipanggil untuk preliminary training. Jadi persiapan pra pemberangkatan. Itu prosedur untuk bisa berangkat sana. Iya. Global Sukses Mandiri. Ini ada di mana alamatnya, Mbak? Alamatnya di Permata Kota, Blok E10, Bagu, Tulungagung.
Di sini aja atau di tempat lain juga? Ada juga, kita baru buka, ada cabang di Kediri, di perumahan ini, View Regency, daerah Bence, gitu. Pendaftaran setiap saat ya? Iya, pendaftaran bisa setiap saat. Setiap saat, Iya. Persyaratan pendaftaran, fotokopi KTP, KK, ijazah, surat keterangan tidak buta warna, sama bisa DP dulu untuk kursus 1 juta. 1 juta. Aja. Total bayar 2,5 juta 2,5 selama juta. 5 bulan belajar. Iya, dan bisa mengulang lagi sampai lulus.